Tunggu Anang. Saya kasih yang kau jauh tuh kok. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Januarius Bastianus Lobo. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi tentang klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Di sini saya akan menyajikan beberapa jenis anak berkebutuhan khusus, di antaranya tunadaksa, tunagrahita, dan anak berkelainan akademik. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti kurang atau rugi, sedangkan daksa yang artinya tubuh. Jadi, pengertian tunadaksa adalah kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Contoh tunadaksa adalah anak yang memiliki bentuk tangan yang tidak normal, sehingga tidak dapat memegang pena, gelas, ataupun benda-benda lainnya. Oleh sebab itu, tunadaksa artinya suatu kondisi sebagai akibat dari gangguan pada otot, sendi, dan tulang yang bisa mempengaruhi fungsi normalnya. Adapun beberapa faktor terjadinya tunadaksa. Yang pertama ada faktor prenatal, atau kata lainnya faktor yang terjadi sebelum kelahiran. Nah, faktor tunadaksa ini yang diperoleh ketika janin masih di dalam kandungan, seperti faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Yang kedua ada faktor neonatal, atau faktor yang terjadi pada saat lahir. Tunadaksa yang terjadi karena adanya kendala saat ibu melahirkan, seperti memaksa persalinan normal, saat posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu terlalu sempit, pendarahan di otak, hingga penggunaan anestesi yang berlebihan. Yang terakhir ada faktor postnatal, atau faktor yang terjadi setelah kelahiran. Beberapa kondisi yang terjadi setelah bayi dilahirkan juga bisa mengakibatkan tunadaksa, seperti penyakit radang selaput otak atau meningitis, radang otak, ensefalitis, maupun saat ada benturan keras di kepala anak, misalnya saat ia terjatuh. Adapun jenis-jenis tunadaksa, yaitu tunadaksa ringan, tunadaksa sedang, tunadaksa berat. Tunadaksa ringan, penderita bisa berjalan tanpa alat bantu, berbicara dengan jelas, dan dapat menolong diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Tunadaksa sedang, penderita membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk berjalan, berbicara, dan mengurus diri sendiri, misalnya menggunakan kruk atau tongkat untuk berjalan. Yang terakhir, ada tunadaksa berat, penderita seperti dalam kondisi lumpuh atau cerebral palsy, sehingga tidak bisa hidup mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mempelajari tentang tunadaksa, kita akan berlanjut ke tunagrahita. Klasifikasi anak yang berkelainan mental emosional. Anak berkelainan mental adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis dan logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan mental emosional yaitu anak tunagrahita dan tunalaras. Pengklasifikasian anak tunagrahita perlu dilakukan untuk memudahkan guru dalam penyusunan program layanan pendidikan dan melaksanakannya secara tepat. Beberapa klasifikasi atau pengelompokan tunagrahita. Yang pertama berdasarkan kapasitas intelektual atau skor IQ. Tunagrahita ringan memiliki IQ 50-70. Tunagrahita sedang memiliki IQ 35-50. Tunagrahita berat memiliki IQ 20 hingga 35. Dan yang terakhir, tunagrahita sangat berat memiliki IQ di bawah 20. Yang kedua berdasarkan tipe-tipe klinis pada fisik. Yang pertama, Down syndrome atau mongolisme. Down syndrome ini merupakan dikarenakan kerusakan kromosom
Yang kedua ada kretin atau cebol karena adanya gangguan hiporoid. Yang ketiga ada hidrosepal yang dikarenakan cairan otak yang berlebihan. Dan yang keempat mikrosepal yang dikarenakan kekurangan gizi dan faktor intelektual, segi sosial, ciri pada fungsi mental, ciri dorongan dan emosi, ciri kemampuan dalam berbahasa, ciri kemampuan dalam bidang akademis, dan yang terakhir ciri kepribadian dan kemampuan organisasi. Yang terakhir saya akan memberikan informasi tentang anak berkelainan akademik. Definisi anak berkesulitan belajar merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang ditandai dengan adanya kesulitan mencapai standar kompetensi atau prestasi yang telah ditentukan dengan mengikuti pembelajaran konvensional. Klasifikasi anak berkesulitan belajar. Kesulitan belajar perkembangan, yaitu usia di bawah 6 tahun, dikarenakan belum belajar secara akademik, dan sedang dalam masa kematangan prasyarat belajar. Yang kedua ada kesulitan belajar akademik. Merupakan anak usia di atas 6 tahun dan disebabkan karena kesulitan belajar akademik, secara spesifik kesulitan dalam satu jenis bidang akademik. Anak berkelainan akademik adalah anak-anak yang memiliki perbedaan dari anak-anak normal secara akademik, baik memiliki intelektual di atas rata-rata maupun memiliki kesulitan dalam belajar, sehingga anak-anak semacam ini membutuhkan perlakuan khusus. Oke, sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.